Oke, di video kali ini saya akan unboxing sebuah paketan. Ini adalah sebuah modem router yang saya beli di Allshop. Harganya sekitar Rp430.000. Mereknya dari Huawei. Oke, langsung aja kita unboxing dan juga kita akan review sedikit tentang si modem router ini. Oke, jadi seperti ini isi paketannya. Ini dusnya sudah pada penyok. Jadi ini adalah sebuah modem router mereknya Huawei, tipenya B312. Ini yang versi bundling dengan kartu Orbit Telkomsel. Kita lihat aja isinya. Di sini kita dapat apa saja. Di sini kita dapat adapter. Adapternya 12 volt 1 ampere. Kemudian di sini kita dapat unitnya, yaitu modem routernya. Oke, modemnya seperti ini, warna putih. Di sini agak sedikit kotor ya, nanti kita bersihkan. Oke, kita lihat di sini masih segel ya, masih segel, belum pernah dibongkar. Kita lihat di belakang modemnya, di sini ada tulisan informasi tentang model, nama SSID, nama username beserta passwordnya. Di bagian bawahnya di sini ada tombol reset, di sampingnya ada jack DC 12 volt. Di sampingnya lagi ada jack RJ45 untuk LAN dan WAN. Di bagian atas di sini ada tulisan Huawei dan ada sebuah penutup. Di balik penutup ini adalah untuk jack antena eksternal. Dia menggunakan jack SMA female dan ini bisa kita gunakan untuk daerah yang sinyalnya ini agak kurang, sehingga kita bisa gunakan antena tambahan ataupun antena eksternal. Dan kita lihat di bagian atas modem. Di sini ada dua buah tombol. Ini tombol WPS. Di sebelah kirinya ini tombol power. Kita lihat di bagian depan modem, di sini ada lampu indikator, ini indikator power. Yang tengah indikator WiFi dan yang sebelah kanan ini indikator untuk sinyalnya. Di bagian bawah modem di sini ada tulisan Telkomsel Orbit. Tulisan Telkomselnya ini warna hitam, ini yang versi 10. Di bagian bawah di sini ada tempat untuk SIM card-nya. Di sini kita hanya dikasih kartu garansi ya, seperti ini. Oke, kita coba aja langsung. Di sini saya gunakan sebuah kartu dari Bayu. Ini kita gunakan kartunya yang nano SIM. Untuk posisi pemasangannya, kuningannya menghadap ke depan seperti ini. Dan kita tekan sampai ada bunyi ceklik seperti itu. Modem ini sudah unlock all operator, jadi bisa pakai kartu apa saja. Oke, kita pasangkan adapternya. Ini kita tinggal colok aja seperti ini. Dan di sini lampunya sudah menyala. Dan kita tunggu sampai menyalanya ini stabil. Karena ini saya belinya second, jadi saya akan mereset ulang si modem ini, sehingga dia akan kembali ke settingan awal ataupun ke settingan pabrikannya. Saya akan colok di bagian sini. Oke, kita akan coba colok di bagian tombol reset. Ini saya colok, kemudian kita tekan dan tahan. Oke, saya coba tekan dan tahan beberapa detik. Ini sampai indikator powernya ini menyala berkedip. Oke, kita coba tunggu. Oke, indikatornya sudah berkedip ya. Ini kita tinggal tunggu saja. Jadi dengan memberi set ini kita bisa masuk ke SSID ataupun ke username-nya sesuai informasi yang ada di belakang si modem ini. Oke, kita akan coba hidupkan WiFi-nya. Oke, sebelumnya kita tunggu dulu sampai indikator sinyal dan indikator WiFi-nya ini menyala. Oke, indikator sinyalnya sudah menyala, ini dapat 2 bar. Kita tunggu sampai sinyal WiFi-nya menyala. Kalau menyala akan tampil SSID-nya di HP ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah menyala. Dan perhatikan di HP-nya sudah muncul nama SSID. Di sini ada dua buah SSID. Yang satunya lagi mungkin untuk WiFi tamunya, jadi ini langsung aktif. Langsung aja kita masuk ke SSID utamanya yang bertuliskan Telkomsel Home. Kita masukkan passwordnya yang ada di belakang modem. Karena sudah direset, jadi informasinya semuanya ada di belakang modem ini. Tinggal kita tulis aja di sini. Oke, sudah tersambung ke WiFi-nya. Di sini sudah muncul notifikasi di HP. Dan untuk menyeting si modem ini kita masuk ke Chrome ataupun ke Google. Kita masuk ke alamat IP-nya.
IP yang ada di belakang modem ini. IP-nya masih default yaitu 192.168.8.1. Oke, kita tunggu. Di sini kita akan langsung tuliskan password. Kita tulis saja di sini admin. Password bawaan dari modem ini. Nanti ini bisa kita ganti ya. Kita tulis saja admin lalu klik masuk. Lalu di sini kita klik aja berikutnya. Kemudian kita klik setuju. Lalu klik perbaharui secara manual. Ini yang bagian bawah. Di sini kita bisa langsung mengganti nama SSID-nya ataupun nama Wi-Fi-nya. Ini bisa kita ganti sekarang ataupun nanti ya. Oke, saya coba ganti aja sekarang. Oke, saya ganti ruang oprek. Untuk sandinya juga kita ganti. Jika sudah, klik berikutnya. Dan di sini kita akan langsung bisa mengganti sandi penggunanya ataupun username-nya yang admin tadi ya, yang waktu kita masuk ke alamat IP-nya. Ini kan bawahnya admin, jadi ini bisa kita ganti. Oke, langsung aja kita ganti agar tidak dibobol orang ya. Oke, sudah saya ganti, lalu klik selesai dan kita akan menunggu. Dan Wi-Fi-nya akan langsung merestart. Dan kita akan suruh sambung ulang nantinya. Oke, kita akan sambung ulang. Kita lihat di sini untuk nama SSID-nya sudah ganti ya, jadi ruang oprek sesuai yang tadi kita ganti. Lalu kita masukin aja kata sandinya di sini. Oke, dan langsung kembali online. Kita tunggu aja. Oke, saya coba refresh lagi halaman webnya. Oke, dan di sini kita disuruh masukin sandi pengguna yang baru ya, yang tadi kita ganti. Jadi bukan admin lagi. Setelah dimasukin, kita tunggu dan di sini sudah masuk ke beranda dari settingan si modemnya. Jadi berandanya seperti ini. Oke, sebelumnya sudah saya setting ulang ya bagian si modem di web UI ini. Sudah saya ganti tadi nama SSID dan juga username-nya. Dan di sini juga saya koneksikan satu buah handphone untuk coba koneksikan. Jadi di sini sudah ada dua perangkat yang terkoneksi di Wi-Fi modem B312 ini. Kalau kita klik di sini akan langsung nampak di sini nama nama perangkat yang tersambung ke Wi-Fi ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Di sini sinyalnya dapat 3 bar. Di lokasi saya ini agak pelosok ya. Jadi cuma dapat 3 bar ini dengan mode settingannya di antena internalnya. Oke, kita coba lihat di sini di pengaturan jaringan. Di sini ada dua pilihan yaitu jaringan seluler dan juga Ethernet. Di jaringan selulernya di sini ada koneksi internet. Di sini ada untuk settingan APN-nya. APN-nya tadi saya sudah tambahkan ya. Jadi di sini ada dua APN. APN bawaannya yaitu Telkomsel Home. Ini bawaan dari modemnya dan tadi saya sudah tambahkan APN lagi yaitu internet. Untuk menambahkannya tinggal klik aja tambah di sini. Jadi untuk APN internetnya bisa untuk semua kartu. Di sini ada opsi pencarian jaringan seluler. Ini sama ya, settingannya sama dengan HP. Di sini ada mode jaringan yang bisa kita pilih. Di sini ada 4G saja dan band 40 saja. Saya pilih 4G saja di sini. Untuk mode pencarian jaringannya di sini pilih otomatis. Untuk lock bandwidth kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga yaitu berupa Huawei Manager ataupun juga Huawei CTRL. Nah, ini untuk bagian sini saya belum paham ya, belum mengulik lagi fungsi-fungsi ataupun settingan yang ada di modem ini. Di sini saya coba menerangkan yang biasa kita setting aja di modem ya. Di sini di pengaturan WiFi dasar. Di sini kita bisa mengganti nama SSID. Tadi saya sudah ganti nama SSID-nya, yang tadinya ruang oprek saya ganti Bisnet seperti ini. Jadi kalau ingin mengganti nama SSID bisa di sini. Ini juga bisa kita ganti nama sandi dan juga di sini ada pengaturan WiFi lainnya. Jadi kalau kita klik, oke, di sini ada WiFi PMF, ini untuk keamanannya saya aktifkan. Kemudian di sini ada bandwidthnya, saya pilih otomatis. Oke, kita coba pilih ke pengaturan WiFi lagi.
Jadi di sini cuma ada dua opsi, WiFi dasar dan juga WiFi tamu. Dan untuk WiFi tamu ini bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan. Tadi saya sudah setting untuk WiFi tamu ini dan sudah saya tambahkan nama SSID khusus untuk WiFi tamu ini. Jadi WiFi tamu ini bisa kita gunakan buat orang-orang yang berkunjung ke rumah kita. Jadi kita bisa fasilitasi menggunakan WiFi tamu ini. Jadi mereka bisa mengakses si WiFi tamu ini. Di sini juga kita bisa setting durasi dari mulai 4 jam sampai dengan tidak terbatas. Untuk keamanannya di sini saya pilih terenkripsi, artinya dia menggunakan kata sandi. Kalau kita pilih terbuka artinya WiFi tamu ini tanpa sandi, jadi bisa langsung diakses. Dan di paling bawah ini durasinya akan terus berjalan dan di bawahnya bisa diperpanjang 30 menit. Oke, dan jika tamunya sudah tidak ada, ini bisa kita nonaktifkan kembali. Jadi kalau kita ingin membagikan WiFi kita usahakan mengaktifkan WiFi tamu ini agar mereka tidak dapat mengakses ataupun mengelola perangkat si modem ini ya. Di sini untuk di opsi perangkat ini hanya menunjukkan perangkat-perangkat yang tersambung di WiFi kita. Di bagian sini juga kita bisa mengedit nama perangkat yang tersambung ke WiFi kita. Di sini ada tanda pensil, kita klik aja dan bisa kita ganti nama perangkat yang tersambung ke WiFi kita ini. Di sini kita bisa edit. Kita coba buka menu alat. Di sini ada opsi statistik penggunaan data dan juga durasi. Di sini juga kita bisa menghapus riwayat durasi dan penggunaan data. Di sini juga ada opsi kontrol orang tua. Ini untuk memblokir web-web yang tidak ingin dibuka. Jadi kalau kita punya anak kecil yang tidak boleh mengakses aplikasi tertentu, bisa kita blok di sini. Kita coba pilih menu lanjutan. Di menu lanjutan ini, di sini ada banyak sekali opsi. Ada pengaturan dasar WiFi. Di sini juga kita bisa mengganti nama WiFi dan juga sandi WiFi. Nah, ini di bagian sini yang ada pilihan yang ada gambar pensilnya, kalau kita klik ini bisa kita langsung mengganti nama SSID dan juga sandi. Untuk keamanannya di sini kita pilih WPA2 PSK dan di sini untuk sembunyikan WiFi-nya saya checklist agar tidak nampak ya kalau kita aktifkan si WiFi-nya. Jadi masukinnya harus manual. Di sini juga ada penyaringan MAC WiFi. Di sini saya coba aktifkan dan sini saya pilih opsi izinkan. Ini untuk mengizinkan kedua HP saya. Jadi cuma HP saya yang bisa terkoneksi di WiFi ini ataupun di modem ini. Di sini ada koneksi UPS WiFi. Ini untuk bisa tersambung ke modem kita tanpa melalui sandi dari SSID kalau nggak salah ya. Yang tombolnya itu berdekatan dengan tombol power tadi di modemnya. Oke, dan di bawahnya di sini ada opsi router. Ada DHCP, DNS dan VPN. Untuk routernya di sini kita bisa setting server DHCP-nya ataupun IP DHCP-nya. Di sini saya setting hanya 3 buah aja yang bisa masuk ke modem saya. Di sini saya setting dari IP 100 sampai 102. Kemudian di bawahnya ada DNS dan VPN. Untuk VPN ini kita bisa gunakan berupa injekan mungkin. Saya kurang paham dengan VPN di sini. Dan di sini juga ada keamanan. Keamanan di sini ada opsi firewall, filter MAC, filter IP dan sebagainya. Ini saya belum tahu fungsi-fungsi dari opsi di sini. Dan untuk sistem di sini juga ada beberapa opsi di bawahnya. Informasi perangkat, nyalakan ulang, pulihkan default, pemeriksaan 1 klik dan sebagainya. Di sini bisa ada opsi mengubah sandi. Mengubah sandi ini adalah untuk mengganti username yang admin tadi ya. Jadi kita bisa ganti di sini. Di bawahnya juga ada beberapa opsi lagi. Di sini ada pengaturan sistem. Di pengaturan sistem ini ada beberapa pilihan lagi. Di sini ada lampu indikator, jadwal mulai ulang, membarui otomatis. Ini di checklist otomatis dari settingan modemnya. Kemudian di sini ada pengaturan antena. Jadi modem ini bisa kita setting antenanya, mau antena dalam ataupun antena luar. Yang peluas ini kita klik. Di sini ada opsinya pengaturan statusnya. Di sini
saya pilih lokal, artinya ini menggunakan antena internal. Jadi kalau kita menggunakan antena eksternal, kita aktifkan di mode eksternal, ataupun kita bisa mengaktifkan di otomatis. Tapi saran saya jangan gunakan yang otomatis, kita pilih salah satu aja antara internal dan eksternal. Untuk men-setting modem ini kita bisa gunakan dua buah aplikasi ini. Bisa kalian gunakan aplikasi Huawei Manager ataupun aplikasi Hua CTRL. Ini fungsinya untuk lock band, untuk ganti status antena juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aplikasi Hua Highlink ini kita bisa gunakan untuk mengganti nama SSID, terus untuk mengaktifkan WiFi tamu dan mengganti APN dan lain sebagainya. Jadi tanpa perlu mengakses di web UI-nya. Dan perlu diketahui kedua aplikasi ini hanya bisa diakses untuk modem buatan Huawei saja ya. Oke, segitu aja video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.